wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Huda rahimakumullah. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena walau hanya mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berjanji kepada hambanya akan memberikan, melimpahkan nikmat yang berlipat-lipat. Tetapi andai kata ingkar, enggan membaca hamdalah, maka justru azab yang pedih yang akan Allah timpakan kepada hambanya yang kufur nikmat. Salawat serta salam mari kita panjatkan pula kehadiran kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang reformis agung yang telah berhasil merubah keadaan dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang, minal dhulumat ilan nur. Maka sudah sepantasnya kita memberikan salawat kepada beliau, walau satu salawat. Apalagi salawat adalah satu-satunya ibadah yang Allah juga melakukan ibadah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah beserta malaikat juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa bersalawat kepada Nabi, niscaya akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Izinkan pula khotib mengajak jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam bingkai keimanan dan keislaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, selanjutnya khotib akan menyampaikan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Suratnya Al-An'am ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Qulillah syahidun baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liundirakum bihi wa man balagh a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la ashhad qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Ayat ini hadirin
menjelaskan adanya hubungan, adanya korelasi antara ilmu dan hidayah, di mana Allah mengatakan, "Ya Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah." Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, keutamaan sesuatu itu akan diketahui dengan adanya lawan dari sesuatu tersebut. Karena melalui sesuatu yang berlawanan dengannya, kebaikan sesuatu itu akan tampak. Ada kaya karena ada miskin, ada pandai karena ada bodoh sebagai lawannya. Tidak diragukan bahwa kebodohan merupakan pangkal segala keburukan dan kemalangan yang menimpa seorang hamba di dunia dan di akhirat. Karena kemalangan tersebut adalah buah kebodohan. Seseorang yang benar-benar mengetahui bahwa suatu makanan itu beracun, yang apabila dimakan akan mengakibatkan kematiannya, maka dia tidak akan memakannya. Seandainya dia memakannya karena kelaparan atau ingin menjemput ajal, ia melakukan berdasarkan pengetahuan, dan itu sejalan dengan keinginannya. Pengetahuan tentang sesuatu yang menjadi sebab kemaslahatan dan kebahagiaan seorang hamba terkadang tidak membuat seseorang langsung mengamalkannya karena sebagai sebab. Pertama, ketidaktahuannya tentang hal itu. Jadi benar-benar tidak tahu, maka tidak melakukannya. Yang kedua, ketidaklayakannya. Mungkin tahu, tapi tidak layak. Memang bisa jadi ilmu seseorang sempurna, tetapi dalam pelaksanaannya mensyaratkan kebersihan hati, sedangkan hatinya tidak bisa dibersihkan. Apabila hati yang merupakan tempat ilmu tidak bersih dan tidak dibersihkan, ia seperti tanah keras yang tidak dapat menyerap air sehingga tanaman tidak bisa tumbuh di atasnya. Jika hati keras membatu, ia tidak bisa dibersihkan dan tidak terpengaruh oleh nasihat. Segala ilmu yang diketahuinya tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna sebagai tanah keras yang ditimpa hujan dan ditaburi dengan segala jenis biji, karena memang hatinya keras, hatinya beku. Hal ini yang banyak diterangkan di dalam Al-Quran. Apabila hati keras, kasar, mati, dan kerdil, baginya ilmu tidak akan berguna sama sekali. Demikian pula jika hati itu sakit, hina, lemah, tidak kokoh, dan tidak mempunyai tekad kuat, ilmu tidak akan berpengaruh baginya. Sebab yang ketiga, adanya penghalang. Penghalang ini bisa berbentuk kedengkian atau kesombongan. Itulah yang menghalangi iblis ketika Allah memerintahkan seluruh penduduk langit ketika itu, termasuk malaikat, untuk bersujud kepada Adam. Padahal kalau iblis tahu yang dimaksud sujud ketika itu hanyalah menghormati, bukan menyembah. Tetapi karena iblis dengan kesombongannya
menolak perintah Allah, maka jadilah sifat yang namanya hasad. Dan inilah penyakit pertama dari jenis penyakit rohani yang ada pertama kalinya, baik di akhirat maupun pertama kali diturunkan ke bumi. Penyakit yang pertama adalah penyakit hasad yang diwariskan oleh iblis turun-temurun kepada para setan, dan kita menjadi target sasarannya dengan penyakit yang namanya hasad. Dan penyakit inilah yang menyebabkan orang bisa masuk neraka. Beda dengan penyakit jasmani, beda dengan penyakit lahir, apa itu jantung, kolera, gula, desentri, dan sebagainya, tidak menyebabkan orang masuk neraka. Maka kita tidak perlu berkecil hati bila ada penyakit lahir yang ada pada diri kita. Insya Allah kalau kita ikhtiar, Allah akan menyembuhkannya. Justru kita prihatin manakala di dalam hati kita ada penyakit-penyakit rohani. Di antaranya adalah hasad yang iblis wariskan kepada manusia, yang tidak kuat ilmunya, apalagi ibadahnya akan lemah karena ilmunya. Dan hasad itu sendiri yang menghalangi iblis untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah penyakit manusia dari dulu hingga sekarang, kecuali mereka yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan sebab ini pula orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka tidak beriman, padahal mereka benar-benar mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meyakini kenabian beliau. Mereka hidup di zaman Nabi, mereka bertetangga dengan Nabi, mereka berjumpa dengan Nabi, berkomunikasi, berinteraksi, tetapi menolak kebenarannya hanya karena dengki, hasad, dan gengsi. Inilah yang menghalangi Abdullah bin Ubay, Abu Jahal, dan seluruh orang musyrik tidak beriman. Mereka tidak meragukan kebenaran Nabi, dan apa yang beliau sampaikan mereka tahu benar-benar benar. Tapi kedengkiannya, kesombongannya membuat mereka memilih untuk tetap kafir. Itulah yang menyebabkan Umayyah dan orang-orang semisalnya yang mengetahui kenabian Nabi Muhammad tapi tidak mau beriman. Naudzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita sudah tahu apa korelasi hubungan ilmu dan amal, hubungan ilmu dan hidayah, maka nanti akan berjalan selaras dan seimbang. Tapi kalau tidak, justru sebaliknya. Ada orang jenius, katakan Albert Einstein, yang menempati posisi ke-10 dari 100 orang berpengaruh di dunia, ketika meninggalnya saja meninggalkan pesan. Apa kata dia? Ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Ibadah tanpa ilmu buta. Ilmu tanpa ibadah lemah. Itulah kata beliau. Maka sekali lagi ada korelasi antara ilmu dengan hidayah. Dan apabila kita memahami ini, memaklumi dan meyakini betul, maka Allah akan memberikan keutamaan-keutamaan kepada orang yang berilmu dalam beribadah atau ketika beribadah dengan ilmunya. Banyak Allah berikan motivasi kepada kita. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, barang siapa keluar rumah, baik laki-laki atau perempuan, untuk menuntut ilmu sekaligus beribadah, maka itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat, daripada menjenguk 1000 orang sakit, daripada ziarah kepada 1000 jenazah. Sholat 1000 rakaat pahalanya besar, menjenguk 1000 orang sakit pahalanya besar,
Ziarah kepada 1000 jenazah pahalanya besar, tapi itu kalah semua dengan orang yang beribadah karena ilmu, yang dilandasi dengan ilmu, atau ilmu yang diamalkan di dalam beribadah. Tidak hanya itu, Allah dan Nabi pun juga memberikan motivasi kepada kita. Barang siapa keluar rumah, pergi ke masjid, ibadah, menuntut ilmu, maka setiap langkah kaki kanannya satu kebaikan, dan setiap langkah kaki kirinya diampuni dosa-dosanya. Maka hadirin bisa menghitung sendiri berapa langkah yang dijumlah dari rumah menuju masjid ini sampai pulangnya. Berapa langkah kanannya, itulah jumlah kebaikannya. Berapa langkah kirinya, itulah jumlah dosa yang Allah berikan ampunan kepada kita berkat kita hadir di masjid untuk beribadah dengan ilmunya, atau dengan ilmunya untuk melakukan ibadah. Tidak hanya itu, Sayyidina Ali juga mengatakan, tafakkaru fi sa'atin khairum min ibadatis sana. Berfikir 1 jam lebih utama daripada ibadah 1 tahun. Ibadah 1 tahun. Segala amal kebaikan yang kita lakukan karena Allah, dengan niat karena Allah, itulah ibadah. Baik ibadah besar maupun ibadah kecil, baik sholat, zakat, puasa, ataupun ibadah-ibadah kecil, menunjukkan alamat, menyingkirkan beling dari jalan, itu juga ibadah. Di total, di jumlah dalam waktu 1 tahun, itu masih kalah pahalanya dengan berfikir 1 jam, kata Sayyidina Ali. Maka benar kalau Allah juga mengatakan di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat 190, ayat 191, di mana kita harus menjadi generasi yang ulil albab. Apa itu generasi ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Yaitu satu generasi yang selalu berpikir ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Maka tidak ada waktu bersantai-santai, tidak ada waktu nganggur, tidak ada waktu melamun. Apapun posisi kita, tetap berpikir, berdiri, duduk, ataupun berbaring. Itulah korelasi antara ilmu dan amal. Kalau kita bisa mengkorelasikannya, Allah akan memberikan banyak keutamaan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keutamaan kepada kita, khususnya yang kita ketika beribadah dengan ilmu, tidak cuma ikut-ikutan, dan ilmu yang kita dapatkan kita amalkan untuk beribadah. Demikian khutbah singkat yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, di khutbah yang kedua ini akan saya tutup dengan satu ayat yang Allah tuliskan di dalam Quran, surat Al-Mujadilah, surat yang ke-58, ayatnya 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansusu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, di dalam pengajian-pengajian, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.
Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pesan-pesan Allah ini menjadi orang yang berilmu sekaligus orang yang banyak amalnya di dalam melakukan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.